Shalom, jemaat yang Tuhan berkati. Firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Jemaat yang Tuhan berkati, Daud dengan tegas mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Pernyataan yang terlontar dari iman yang teguh ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Daud merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidupnya, yang kita tahu penuh dengan pergumulan yang sangat berat. Itulah mengapa Daud sangat bersyukur kepada Tuhan. Daud juga merasakan bagaimana Tuhan memberikan dia kekuatan dan keselamatan. Karena itulah muncul keyakinan Daud bahwa dari segala pergumulan yang dia hadapi, Daud katakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan dengan penuh keberserahan diri kepada Tuhan, Daud kemudian mengatakan, Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Apakah Tuhan benar-benar menyelesaikan segala pergumulan Daud dan tidak meninggalkan dia? Ya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan ketika Daud melakukan perbuatan dosa untuk menikahi Batsheba, Tuhan tetap mengasihi dia. Sekalipun Daud harus menerima hukuman sebagai akibat yang harus ditanggungnya, Tuhan tetap memberkati dia dan Daud pun tetap mengasihi Tuhan. Jemaat yang Tuhan berkati, penyelesaian yang Tuhan berikan bagi kita atas segala pergumulan dan persoalan yang kita hadapi sering datang tak terduga dan dalam bentuk yang tidak kita sangka-sangka. Pertolongannya nyata, bisa melalui orang-orang yang kita kasihi, bahkan melalui orang-orang yang tidak kita kenal, yang Tuhan gerakkan untuk menolong dan menopang kita. Kekuatan yang Tuhan berikan pun begitu nyata kita rasakan sebagai pernyataan kasih-Nya atas kita. Itulah yang dialami oleh George Muller, seorang Jerman. Pada tahun 1832, pada usia 25 tahun, dia menetap di Bristol, Inggris. Pada masa itu wabah penyakit kolera sedang menyerang Bristol. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal dunia terkena wabah kolera. George Muller sangat kasihan melihat anak-anak yatim piatu itu dari keluarga miskin yang hidup telantar. Karena itulah Muller bergumul dan berdoa untuk rencananya mendirikan panti asuhan guna menampung anak-anak yatim piatu dari keluarga miskin. Ia ingin menunjukkan bahwa Allah yang hidup itu benar-benar ada dan segala sesuatu di dalam Dia sungguh nyata. Keyakinan George Muller itu terbukti. Dia tidak punya uang sama sekali, tetapi Tuhan mempertemukan dia dengan orang-orang yang tergerak membantu dia. Mereka menyumbangkan dana untuk mewujudkan cita-cita Muller. Dari satu panti asuhan, dalam perjalanan waktu kemudian, Muller berhasil membangun 5 panti asuhan di Ashley Down, Bristol, dan menampung lebih dari 2.000 anak. Semua ini diyakini Muller hanya karena kebaikan Tuhan. Muller sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan doa dan iman. Bukan tanpa pergumulan, tetapi dia merasakan pertolongan Tuhan begitu nyata. Pernah suatu ketika, panti asuhannya tidak punya uang untuk membeli makanan. Muller berdoa dan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Ada seseorang datang memberikan sumbangan. Ada tukang roti membawakan roti untuk anak-anak di panti, dan ada penjual susu yang menyumbangkan seluruh susu yang akan dijualnya
karena kereta pengangkutnya rusak tepat di depan panti asuhan. Luar biasa lagi, dari dana sumbangan para dermawan, George Muller menyalurkannya untuk membantu sekolah-sekolah, menyebarkan ribuan Alkitab, dan membantu ratusan misionaris di seluruh dunia. George Muller benar-benar merasakan, seperti yang Daud katakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ketika orang-orang bertanya bagaimana caranya agar iman mereka dikuatkan, Muller selalu menjawab, bacalah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Jagalah hati nuranimu agar senantiasa bersih, dan jangan menghindar dari keadaan yang akan menguji imanmu. Ingatlah, Allah tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan bersabarlah, karena Tuhan menolong dan menyelamatkanmu pada saat yang paling baik bagimu. Kiranya melalui kesaksian George Muller ini, kita semakin dikuatkan untuk tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menolong kita dalam menghadapi segala pergumulan. Jemaat yang Tuhan berkati, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan dan mengingatkan kami untuk senantiasa berserah kepada-Mu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, pertolongan dan pengharapan kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami yakin Engkau akan menolong kami untuk menyelesaikannya. Karena itulah ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Berikanlah kami semangat dan kekuatan untuk mengerjakan semua pekerjaan dan tugas pelayanan kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, pulihkanlah hidup kami dan berkatilah kami untuk tetap teguh beriman dan terus berbuah di dalam Engkau. Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.